Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia sendiri hanya tempat singgah sejenak, tempat kita mengumpulkan bekal sebelum kita melanjutkan perjalanan ke alam keabadian di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, akan tetapi disayangkan seringkali kita salah dalam menyikapi. Kalau di dalam ayat tadi dikatakan bahwa dunia itu hanya permainan, tapi kita begitu serius menghadapinya. Sementara akhirat itu serius, tapi kita menghadapinya dengan main-main. Ada sebuah cerita, suatu ketika ada seorang raja memanggil 3 menterinya dan memberikan pada mereka masing-masing sebuah tas yang cukup besar. Raja kemudian menyuruh mereka, para menteri itu, untuk pergi ke hutan dan mengisi tasnya dengan buah-buahan. Menteri pertama menanggapi perintah raja itu dengan serius dan sungguh-sungguh. Dia bekerja keras mengumpulkan buah-buahan terbaik yang bisa dia temukan. Sedangkan menteri kedua menerima perintah raja dengan ringan dan santai. Maka dia mengisi tasnya dengan campuran buah-buahan, ada yang baik dan ada pula yang busuk. Sementara menteri ketiga malah menganggap perintah itu sebagai permainan. Maka dia menyikapinya dengan main-main pula. Dia mengisi tasnya hanya dengan ranting pohon dan daun kering, bahkan dengan kotoran. Hal ini dia lakukan karena itu hanya untuk memberi kesan bahwa dia telah melakukan tugasnya. Setelah mengisi penuh tas mereka, ketiga menteri itu akhirnya kembali ke istana. Kemudian tanpa menanyakan apa yang telah mereka kumpulkan, raja langsung memerintahkan agar 3 menteri tersebut dikirim ke penjara secara terpisah selama 1 bulan. Makanan yang dapat mereka makan hanyalah apa yang mereka masing-masing kumpulkan dalam tas yang dibawa ke hutan sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari cerita di atas kita dapat mengambil satu pesan moral, bahwa setiap kita sebetulnya sudah diberi sebuah buku yang akan kita isi dengan catatan amal perbuatan kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan di akhirat kelak sangat bergantung dengan apa yang telah kita kumpulkan selama hidup di dunia. Apakah itu perbuatan baik ataukah perbuatan buruk? Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 dinyatakan, Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih
akhada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas, sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian atau hari kiamat kelak adalah amal saleh. Lalu apa itu amal saleh? Dalam Al-Quran, kata soleh disebutkan sebanyak 124 kali dalam berbagai variasi makna, termasuk bentuk jamaknya solihun, solihat. Secara etimologis, kata soleh berasal dari bahasa Arab soleh, yang berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan. Jadi amal saleh berarti amal atau perbuatan yang tidak merusak ataupun mengandung unsur kerusakan. Tak hanya itu, di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasid, kata soluha sebagai akar kata soleh juga berarti bermanfaat. Saleh berarti perilaku dan perbuatan yang terhindar dari amal-amal yang merusak dan dari sisi lain membawa manfaat bagi lingkungannya sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, menurut Syekh Sya'rawi, amal saleh itu ada dua macam, saleh duniawi dan saleh ukhrawi. Yang pertama, saleh duniawi adalah saleh dalam arti asal, yakni segala perbuatan baik, sehingga dimanapun itu dilakukan tidak merugikan, tapi justru banyak memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan tetapi kesalehan semacam ini hanya berdimensi etis, bahwa apa yang dilakukannya itu baik atau benar berdasarkan pertimbangan akal sehat. Kesalehan tersebut bersifat universal dan dapat dilakukan oleh siapa saja, meskipun dia itu muslim maupun non-muslim, bahkan ateis sekalipun. Bila seorang muslim di dalam lingkungannya menciptakan keadilan dan keteraturan, kedamaian, kemajuan dan kemakmuran, maka dia bisa dianggap sebagai orang yang soleh. Demikian juga orang yang lain. Namun ibarat bangunan, kesalehan semacam ini berdiri tanpa fondasi religius spiritual, sehingga hanya berdimensi dunia. Yang kedua adalah saleh ukhrawi, yakni kesalehan yang lahir dari keimanan. Kebaikan yang dilakukan sebagai ekspresi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya seseorang melakukan kebaikan tidak sekedar karena tuntutan etika, tetapi juga kesadaran penuh sebagai seorang hamba Allah untuk berbuat baik kepada sesama hamba dan ciptaannya. Di samping itu, amal soleh dalam Islam juga harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap amalan yang tidak ikhlas untuk mencari ridho Allah, maka itu adalah batil. Demikian juga setiap amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka akan tertolak. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ada dua buah pertanyaan yang semestinya diajukan kepada diri kita sebelum kita mengerjakan suatu amalan, yaitu untuk siapa dan bagaimana. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan tentang keikhlasan. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tentang kesetiaan terhadap tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab amal tidak akan diterima jika tidak memenuhi kedua-duanya.
Beliau juga memaparkan bahwasanya kedua syarat ini merupakan kandungan dari kedua kalimat syahadat yang selalu kita ucapkan. Syahadat la ilaha illallah bermakna kita harus mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Syahadat Muhammad Rasulullah berarti kita harus mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, akhirnya marilah kita kumpulkan sebanyak-banyaknya amal saleh untuk bekal kita menghadap Allah. Kita mungkin tidak pernah tahu perbuatan baik manakah yang akan menjadi tiket kita ke surga. Maka teruslah berbuat baik sekecil apapun. Tetaplah berbuat baik meskipun kita diperlakukan tidak baik, karena kebaikan kita menunjukkan kualitas diri kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau